Jadi selama saya berada di kawasan Caldera Toba Geopark, saya memanfaatkan transportasi umum untuk ke sana kemari. Dan sekarang saya sudah ada di Pelabuhan Aji Bata yang merupakan salah satu pintu utama untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Kita langsung aja yuk. Pada 30 Mei 1986, Pelabuhan Aji Bata merupakan tempat penyeberangan feri pertama di kawasan Danau Toba. Kini, Pelabuhan Aji Bata direvitalisasi dengan konsep yang lebih modern. Perombakan Pelabuhan Aji Bata mulai dibangun tahun 2018 dan selesai tahun 2019. Pelabuhan ini menawarkan fasilitas yang cukup lengkap seperti fasilitas bongkar muat menggunakan movable bridge serta trestle atau akses dari dermaga ke darat sepanjang 123 meter. Selain itu, terdapat pula dermaga rakyat dengan sistem ponton, gedung terminal dan kantor pelabuhan, areal parkir, serta fasilitas perpindahan moda dan jalur pejalan kaki. Pelabuhan Aji Bata sendiri merupakan salah satu dari 9 akses untuk menuju Danau Toba. Renovasi pelabuhan juga dilakukan untuk meningkatkan minat wisatawan, karena Danau Toba adalah salah satu kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN super prioritas. Caldera Toba juga merupakan salah satu geopark di Indonesia yang sudah mendunia. Saya dan tim Geopark Indonesia akan menaiki KMP Ihan Batak untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Seluruh calon penumpang harus berjaga jarak saat mengantre pembelian tiket kapal, mengikuti protokol kesehatan selama masa adaptasi kebiasaan baru. Sebelum kita nyebrang, jangan lupa untuk beli tiket dulu agar bisa naik kapalnya. Nah, untuk harga tiketnya untuk yang dewasa itu 9.000 dan untuk anak kecil itu 6.000. Tapi untuk kendaraan itu tergantung dari golongan. Kita langsung masuk aja yuk. Sebelum naik ke kapal, petugas akan mengecek suhu tubuh seluruh penumpang dan menyemprotkan hand sanitizer. Kendaraan bermotor yang naik ke dalam kapal pun tak luput dari penyemprotan cairan disinfektan oleh petugas. Agar kendaraan tetap stabil selama kapal berlayar, maka satu persatu kendaraan diberi pengaman dengan tali lashing. Nah, ketika kapal mulai berjalan, langsung ada petugas yang akan memberikan peragaan untuk menggunakan pelampung. Jadi, kalau sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, para penumpang sudah mengerti di mana bisa mendapatkan pelampungnya karena sudah disiapkan di titik tertentu dan bagaimana cara menggunakannya. Sambil mengusir penat selama perjalanan, penumpang dapat menikmati pemandangan di area dek luar kapal. Nah, jadi nama kapal yang saya naiki saat ini bernama KMP Ihan Batak. Dan sambil saya menunggu dan menikmati momen saat ini, saya mau duduk dulu. Dan yang terpenting, di sini sudah menerapkan social distancing, jadi kursinya sudah diatur. Pada kondisi normal, KMP Ihan Batak beroperasi sebanyak 4 kali dalam sehari. Namun di masa pandemi sekarang ini, tentu saja ada penyesuaian jadwal menjadi 1 kali sehari. Kapal motor Ihan Batak sendiri dibangun pemerintah untuk menunjang pelayanan transportasi penyeberangan yang berkeselamatan di kawasan Danau Toba. Perjalanan menuju Pulau Samosir sangat menyenangkan. Kita dikelilingi pemandangan indahnya Danau Toba dengan dinding kaldera yang megah. KMP Ihan Batak sengaja dirancang menyesuaikan kontur Danau Toba. Keselamatan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan menjadi fokus utama dalam pembuatan kapal ini. Pada bagian dalam kapal tersedia fasilitas untuk penumpang seperti kursi nyaman dan menerapkan jarak, pendingin ruangan, serta kotak P3K. Jadi untuk kapal KMP Ihan Batak ini memiliki kapasitas sekitar 280 untuk penumpang, yang dimana di dalamnya sudah ditunjang dengan fasilitas keamanan seperti skoci dan juga ada beberapa rak pelampung. Jadi untuk kapal KMP Ihan Batak ini adalah merupakan kapal untuk penyeberangan ke Danau Toba pertama yang memiliki ukuran 546 GT. Ini berhubung kapalnya udah bersandar, kita langsung turun aja yuk. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Ambarita di Kabupaten Samosir. Perjalanan saya di Toba Caldera UNESCO Global Geopark pun dimulai.
Sekarang saya sudah tiba di Pulau Samosir. Memang kalau kita turun dari kapal, itu ada beberapa transportasi yang memang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah shuttle Damri. Hanya dengan 29.000, kita bisa melakukan one day trip di beberapa lokasi wisata yang sudah ada di Pulau Samosir. Ini sekitar 4 jam atau lebih, kita bisa mengunjungi beberapa lokasi favorit wisata yang ada di Pulau Samosir. Wah, adanya transportasi bus Damri ini tentu saja sangat membantu para backpacker yang mau wisata di Danau Toba nih. Oke, tujuan saya selanjutnya adalah Desa Huta Sinaputar, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Saat ini di belakang saya ini adalah Tari Tortor Sawan Pangurason. Nah, ini bisa dilihat di bagian tengah itu ada penari yang disebut sebagai si Baso Bolon. Artinya adalah sebagai leader. Ada perbedaan di kainnya, itu menggunakan kain hitam, merah, dan putih. Arti atau makna dari tarian ini adalah untuk mensucikan atau membersihkan diri. Sejak abad ke-13, tari tortor telah menjadi seni budaya asli suku Batak, Sumatera Utara. Setidaknya ada 4 jenis tarian tortor, yakni tortor Sawan Pangurason, tortor si Pitu Cawan, tortor si Gale-Gale, dan tortor Tunggal Panaluan. Nah, yang sedang ditampilkan ini merupakan gabungan dari tari tortor Pangurason dan tortor si Pitu Cawan. Tari tortor Sawan Pangurason memiliki makna sebagai pembersihan sebuah lokasi sebelum acara besar diselenggarakan. Tujuannya agar terhindar dari musibah atau bahaya. Media yang digunakan ialah air perasan jeruk purut yang dipercikan oleh para penari. Uniknya, jadi tarian ini itu para penarinya akan melakukan menaruh cawan. Itu jumlahnya ada 7. Penarinya pun juga ada 7 gadis yang mengartikan bahwa 7 itu adalah simbol keagungan dan kebersamaan bagi masyarakat di sini. Tari tortor si Pitu Cawan biasanya dilaksanakan saat acara pengangkatan raja. Gerak tari tortor yang cukup sederhana ini melambangkan kebersamaan, kerjasama, kemandirian, dan kasih sayang. Nah, sekarang saya mau diajarin sama si Baso Bolon, ini leadernya namanya Rewinda. Gimana caranya untuk menyimbangkan si cawan ini? Yang pertama di kepala ya, bagian kepala. Maaf ya kak. Iya boleh. Oke, dia harus seimbang kak. Ini harus seimbang. Iya. Oke. Yang kedua tangannya kayak gini kak. Yang kedua tangannya harus seperti ini. Wow, luar biasa. Dipegang kak. Dipegang. Iya. Baru disusun satu-satu. Mulai dari mana? Dari ini. Sebelah kiri. Oke. Iya. Oke. Sejujurnya ini adalah bagian paling tersulit ya, yaitu menyeimbangkan badan kita. Saya nggak ngebayangin mereka yang melakukan tarian ini harus menyeimbangkan cawannya sambil menari. Sini. Iya kak. Jadi tangannya harus di ini. Sebentar. Oke. Sebentar. Di sini. Tangannya kak. Gini. Saya mulai keringat dingin. Masih ada lagi. Taruh di sini kak. Tangannya. Ya. gini. Ya. Di sini. Lalu satu lagi. Ini. Oke. Ternyata berhasil. Tapi jujur ini nggak mudah karena saya membayangkan menjadi mereka saat melakukan tarian ini harus fokus dengan tariannya. Jatuh kan? Lalu ya jatuh lagi. Ya. Wah. Ini nggak apa-apa.